setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini Minggu 23 Juni 2024. Kita masih diberi kesempatan hidup dan dapat beribadah. Haleluya. Selamat ulang tahun bagi saudara-saudariku yang kekasih. Semoga saudara sehat rohani dan sehat jasmani, hidup lebih menjadi pelaku firman, menyenangkan hati Tuhan, diberkati, jadi berkat, hidup bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Hari ini kita akan mempelajari Kisah Para Rasul 7. Mari kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dan mari kita berdoa mohon berkat Tuhan. Bapa kami yang baik, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat kasih setia Tuhan bagi kami. Syukur, syukur, syukur. Bapa, terima kasih buat pertolongan-Mu sepanjang minggu yang telah lewat. Terima kasih Tuhan baik. Mohon ampun buat semua dosa salah kami, sengaja atau tidak, kepada Tuhan dan sesama kami manusia. Tolong kami untuk minggu yang akan datang lebih taat dan menyenangkan hati Tuhan. Kami sambut firman-Mu, mohon berkat Tuhan, kami minta dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang kekasih, mari kita membuka Kisah Para Rasul 7 Alkitab kita sambil mendengarkan Alkitab bersuara dengan seksama. Tuhan Yesus memberkati. Kata imam besar, benarkah demikian? jawab Stefanus. Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham
ketika ia masih di Mesopotamia, sebelum ia menetap di Haran, dan berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim, lalu menetap di Haran. Dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, tempat kamu diam sekarang. Dan di situ Allah tidak memberikan milik pusaka kepadanya, bahkan setapak tanah pun tidak. Tetapi ia berjanji akan memberikan tanah itu kepadanya, menjadi kepunyaannya dan kepunyaan keturunannya, walaupun pada waktu itu ia tidak mempunyai anak. Beginilah firman Allah, yaitu bahwa keturunannya akan menjadi pendatang di negeri asing, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka itu akan kuhukum, firman Allah. Dan sesudah itu mereka akan keluar dari situ dan beribadah kepadaku di tempat ini. Lalu Allah memberikan kepadanya perjanjian sunat. Dan demikianlah Abraham memperanakan Ishak, lalu menyunatkannya pada hari yang ke-8. Dan Ishak memperanakan Yakub, dan Yakub memperanakan ke-12 bapa leluhur kita. Karena iri hati, bapa-bapa leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir. Tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan, serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir. Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan, serta penderitaan yang besar, sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan. Tetapi ketika Yakub mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum, ia menyuruh nenek moyang kita ke sana. Itulah kunjungan mereka yang pertama. Pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Lalu ketahuanlah asal-usul Yusuf kepada Firaun. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub, ayahnya, dan semua sanak saudaranya, 75 jiwa banyaknya. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir. Di situ ia meninggal, ia dan nenek moyang kita. Mayat mereka dipindahkan ke Sikem dan diletakkan di dalam kuburan yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemor di Sikem. Tetapi makin dekat genapnya janji yang diberikan Allah kepada Abraham, makin bertambah banyaklah bangsa itu di Mesir, sampai bangkit seorang raja lain memerintah tanah Mesir, seorang yang tidak mengenal Yusuf. Raja itu mempergunakan tipu daya terhadap bangsa kita dan menganiaya nenek moyang kita, serta menyuruh membuang bayi mereka, supaya bangsa kita itu jangan berkembang. Pada waktu itulah Musa lahir, dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya. Lalu ia dibuang, tetapi putri Firaun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir. Lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Pada sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti
bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka, tetapi mereka tidak mengerti. Pada keesokan harinya, ia muncul pula ketika dua orang Israel sedang berkelahi. Lalu ia berusaha mendamaikan mereka. Katanya, "Saudara-saudara, bukankah kamu ini bersaudara? Mengapakah kamu saling menganiaya?" Tetapi orang yang berbuat salah kepada temannya itu menolak Musa dan berkata, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti kemarin engkau membunuh orang Mesir itu?" Mendengar perkataan itu, larilah Musa dan hidup sebagai pendatang di tanah Midian. Di situ, ia memperanakan 2 orang anak laki-laki. Dan sesudah 40 tahun, tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun Gunung Sinai, di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa heran tentang penglihatan itu. Dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya. "Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub." Maka gemetarlah Musa, dan ia tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Allah kepadanya, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu, marilah, engkau akan kuutus ke tanah Mesir." Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim?" Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri itu. Dialah yang membawa mereka keluar dengan mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di tanah Mesir, di Laut Merah, dan di padang gurun 40 tahun lamanya. Musa ini pula lah yang berkata kepada orang Israel, "Seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan Allah bagimu dari antara saudara-saudaramu." Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun, di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai dan nenek moyang kita. Dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikannya kepada kamu. Tetapi nenek moyang kita tidak mau taat kepadanya. Malahan mereka menolaknya. Dalam hati, mereka ingin kembali ke tanah Mesir. Kepada Harun mereka berkata, "Buatlah untuk kami beberapa Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu pada waktu itu, mereka membuat sebuah anak lembu dan mempersembahkan persembahan kepada berhala itu. Dan mereka bersuka cita tentang apa yang dibuat sendiri oleh mereka. Maka berpalinglah Allah dari mereka dan membiarkan mereka beribadah kepada bala tentara langit, seperti yang tertulis dalam kitab nabi-nabi. "Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan persembahan selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Tidak pernah. Malahan kamu mengusung kemah Moloch dan bintang dewa Refan. Patung-patung yang kamu buat itu untuk disembah. Maka aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan sampai di seberang sana Babel." Kemah kesaksian ada pada nenek moyang kita di padang gurun, seperti yang diperintahkan Allah kepada Musa untuk membuatnya menurut contoh yang telah dilihatnya. Kemah itu yang diterima nenek moyang kita
dan yang dengan pimpinan Yosua dibawa masuk ke tanah ini, yaitu waktu tanah ini direbut dari bangsa-bangsa lain yang dihalau Allah dari depan nenek moyang kita. Demikianlah sampai kepada zaman Daud. Daud telah mendapat kasih karunia di hadapan Allah, dan ia memohon supaya ia diperkenankan untuk mendirikan suatu tempat kediaman bagi Allah Yakub. Tetapi Salomo lah yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah. Tetapi yang Maha Tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia, seperti yang dikatakan oleh Nabi. Langit adalah tahtaku, dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikian firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya ini? Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar, yang sekarang telah kamu hianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriaklah mereka, dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Saudaraku, Kisah Para Rasul 7 berbicara tentang pembelaan Stefanus di hadapan Mahkamah Agama. Pidato Stefanus adalah pembelaan imannya kepada Yesus Kristus di hadapan pemimpin-pemimpin agama saat itu. Stefanus seorang apologet atau orang yang secara sistematis mempertahankan, menjelaskan, membela iman dan kepercayaan Kristen untuk menghadapi pengajaran sesat dan penganiayaan karena Injil. Stefanus adalah orang yang sangat mengasihi Tuhan Yesus, dan ia mempunyai pengetahuan yang luas tentang sejarah, tentang kebenaran firman Tuhan. Dan ia siap sedia menjadi martir, mati syahid untuk mempertahankan kebenaran firman Tuhan dan imannya kepada Yesus Kristus Tuhan kita.
Sangat berbeda bukan? Dengan banyak orang yang demi koneksi, demi harta, tahta dan cinta, demi hubungan baik dan tanda kutip toleransi, tidak mau, tidak berani menyatakan kebenaran firman Tuhan. Ya. Tidak mau menentang ajaran guru-guru palsu dan perbuatan-perbuatan dursila atau kejahatan, bahkan rela murtad demi alasan-alasan kesenangan sementara, hal-hal duniawi. Stefanus di hadapan para mahkamah agama dengan gamblang menyatakan bahwa orang-orang Yahudi seringkali menolak untuk taat kepada perintah Tuhan yang disampaikan berulang oleh para nabi, termasuk juga menolak Mesias atau Juru Selamat. Padahal Tuhan Maha Kuasa, sangat baik, amat setia menolong, menyertai, memberkati, mengampuni bangsa Israel. Tetapi memang mereka benar-benar bangsa pemberontak, menolak untuk mengasihi Tuhan, menolak untuk taat setia, bangsa yang benar-benar keras kepala, tidak tahu berterima kasih. Stefanus dengan jelas berani mengatakan bahwa termasuk para pemimpin-pemimpin agama juga telah lalai menaati kehendak Tuhan. Padahal para pemimpin-pemimpin itu menilai dirinya merasa sudah amat sangat taat. Hati mereka sebenarnya jauh dari Tuhan. Ibadah-ibadah mereka hanya ritual, upacara, hanya rutinitas, asal-asalan, kebiasaan, memiliki motivasi lain karena uang, karena jabatan, karena fasilitas, dan lain-lain. Jadi tidak dilakukan sungguh-sungguh karena mengasihi dan menghormati Tuhan. Lihat di ayat 43 dikatakan, Israel rupanya selama itu telah melakukan sinkretisme atau percampuran kepercayaan. Mereka menyembah Tuhan yang benar, tapi juga rupanya menyembah dewa-dewa. Antara lain disebut Molok, dengan ritual pengorbanan anak demi kekayaan, demi kedudukan, demi jabatan, demi fasilitas, demi dianggap bergaul, melebur bersama-sama dengan komunitas daerah itu. Juga dewa Revan, itu adalah dewa langit, bintang-bintang, matahari dan bulan. Menyembah benda-benda langit demi keamanan, kenyamanan hidup yang sementara, serta juga menyembah patung-patung dan berhala. Akibatnya Tuhan marah, Tuhan membuang, menyingkirkan mereka ke bawah penjajahan atau tawanan Babel. Di ayat 44-50 Stefanus juga mengalami persekusi, dituduh telah menghina bait Allah. Stefanus tahu bahwa bait Allah itu penting bagi Israel, tetapi Tuhan jauh lebih penting. Sebab Tuhan itu Maha Kuasa, tidak terbatas. Dia omnipresent, ada di mana-mana dan berdiam dalam hidup orang-orang yang hormat, yang takut, yang taat pada firman-Nya. Tercatat dalam Yesaya 66 ayat 1 dan 2. Yesaya 66 ayat 1 dan 2. Beginilah firman Tuhan. Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan? Yang akan kamu bangun bagiku?
Dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku, tempat kediamanku? Bukankah tanganku yang membuat semuanya ini, sehingga semuanya ini terjadi? Demikian firman Tuhan. Tetapi kepada orang inilah aku memandang, kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya, dan yang gentar kepada firman-Ku. Kembali kita kepada Kisah Para Rasul 7 ayat 43. Akibat mereka melakukan sinkritisme, Tuhan membiarkan mereka. Ayat 42, ini kebenaran. Tuhan membiarkan mereka. Sebab mereka orang keras kepala, tidak mau bertobat. Hidup benar-benar sudah kenal Tuhan, tetapi menyakitkan hati Tuhan. Akibatnya dibiarkan Tuhan dan diserahkan kepada pengaruh kejahatan, kuasa iblis kegelapan, dan hidupnya penuh dengan kedursilaan. Roma 1 ayat 24 sampai 32. Roma 1 ayat 24 sampai 32 mencatat tentang murka Tuhan atas kefasikan dan kelaliman manusia. Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Allah membiarkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Kalau saudara baca detail, kesimpulannya adalah Allah menyerahkan mereka kepada perilaku LGBT, kepada pikiran-pikiran terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, kemesuman, kelaliman, jahat, serakah, busuk, dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, kefasikan, pengumpat, saling maki-maki, suka maki-maki, pemfitnah, ya, pembenci Tuhan, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal budi, hidupnya bodoh, tidak bijaksana, tidak setia, tidak penyayang, tidak ada belas kasihan. Mereka sebenarnya tahu tuntutan firman Tuhan, tahu bahwa setiap orang yang melakukan hal tersebut patut dihukum mati, tetapi mereka tetap melakukannya, bahkan setuju atau mendukung orang-orang yang melakukannya. Jadi murka Tuhan bagi orang-orang keras kepala, keras hati, menolak bertobat, menolak untuk hidup taat pada firman Tuhan dan pimpinan Roh Kudus. Tetapi pengampunan dan kasih Tuhan bagi orang-orang yang mau bertobat, yang sungguh-sungguh mau hidup taat pada firman Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, selanjutnya kita melihat bahwa Stefanus dengan gamblang, dengan berani di hadapan mahkamah agama menceritakan dengan runtut sejarah Israel, bangsa yang berkali-kali tidak taat, pemberontak kepada Tuhan dan firman-Nya, penentang Roh Kudus. Stefanus mengajarkan untuk harus sungguh-sungguh menghargai kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, hidup dalam pertobatan setiap hari untuk taat pada firman Tuhan dan pimpinan Roh Kudus. Jika tidak, maka harus siap menerima hukuman Tuhan dan anugerah keselamatan akan diambil, dipotong, dibuang ke dalam api kekal. Jadi dari pidato ini kita belajar juga dari Roma 2 ayat 4, 6 dan 8. Roma 2 ayat 4, 6, 8. Bahwa kita harus sungguh-sungguh menghargai anugerah Tuhan.
mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan tiap hari, hidup menyenangkan hati Tuhan. Di ayat 57-60, akibat pidato itu, reaksi pemimpin agama sangat marah. Stefanus dianggap menghina, menghujat Tuhan. Jadi sesuai dengan hukum yang tercatat dalam Imamat 24 ayat 14, ia harus dirajam, dilempar batu sampai mati. Tragis bukan? Bukannya bertobat, malah marah dan mau membunuh orang sampai mati. Dan ketika Stefanus meninggal, haleluya, ia dimampukan bersikap dan berkata-kata sama dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus di kayu salib. Lukas 23 ayat 34. Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, Tuhan Yesus berkali-kali mengingatkan para pengikutnya bahwa jika hidup bagi Kristus berarti harus siap memikul salib, menghadapi banyak kesulitan hidup. Lukas 21 ayat 12-19. Jadi jika kita harus menderita karena iman kita kepada Kristus, karena kebenaran, karena Injil, jangan kaget. Mari tetapkan hati kita. Mari berjaga-jaga, siap-siap, waspada. Terus berdoa agar sanggup bertahan, tetap percaya, tetap taat, setia sampai dengan akhir kehidupan. Tuhan Allah yang beserta kita, Immanuel, Roh Kudus akan memberi kekuatan, penghiburan sejati, dan mahkota tersedia, upah besar di sorga menanti bagi orang-orang yang sungguh-sungguh hidup mengasihi dan menghormati Tuhan. Kiranya itu adalah kita. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku.
setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kesempatan mempelajari firman-Mu, Kisah Para Rasul 7. Tolong kami Tuhan, pimpin kami, kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dimampukan melakukan firman Tuhan. Taat setiap hari menjadi pelaku firman, sampai Tuhan datang kembali. Sampai selesai hidup kami di dunia, kami bisa taat, setia kepadamu. Tolong kami menjadi saksi Kristus yang efektif. Beri kami kesempatan dan keberanian untuk memberitakan Injil, menyatakan kebenaran. Kami rindu hidup efektif bagi Tuhan. Bapa, kami menyerahkan hidup kami minggu yang akan datang kepada tangan kasih dan kuasa-Mu. Apapun masalah kami sungguh-sungguh menyerahkan kepada Tuhan dan hanya berharap kepada Tuhan. Bapa, terima kasih karena Engkau sangat mengasihi kami. Kami mohon berkat Tuhan, berkat rohani, berkat jasmani untuk anak-anak sekolah minggu, anak remaja, para pemuda-pemudi, wanita dan pria dewasa, supaya kami semua sungguh-sungguh menikmati penyertaan Tuhan dan mengalami kasih setia Tuhan, dimampukan menjadi saksi Tuhan yang efektif bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, kami mohon ini semua dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Angkatlah tangan saudara, sungguh-sungguh imani bahwa Tuhan mengasihi kita, Tuhan menyertai kita. Kasih Allah Bapa yang sempurna dan kekal bagi kita, cinta Tuhan Yesus, penyertaannya senantiasa, prospek masa depan yang penuh harapan, kesempatan memberitakan Injil, penyertaan Tuhan senantiasa sampai kesudahan zaman menjadi milik kita. Persekutuan yang lebih erat dan manis dengan Roh Kudus menolong kita hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, mari kita katakan amin. Semangat saudara, melakukan bagian kita, yaitu pelaku firman. Bersama Tuhan kita bisa. Amin.